Makanya di dalam tahun Jawa juga Pandhawa 5 liwat gapuraning Gusti. Pandhawa wis cacahe ya 5 wis ngarani, liwat mung ater-ater gapura 9. Gusti siji, nek diwalik siji 9 5. Ngoten. Itu maknanya. Jadi kembali ke tema awal tadi terkait virus penyakit mulut dan kuku tadi yang menyerang sapi. Bahayanya untuk manusia seperti apa? Nah, ini yang kita belum tahu, Mas. Karena berpedoman pengalaman terdahulu saja. Kita mengacu yang terdahulu ketika sapi terkena antrak, dagingnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia karena siapapun yang mengkonsumsi daging tersebut maka juga akan terkena penyakit. Karena tubuh manusia ini juga ada yang kuat, ada yang lemah. Gak popo sing kuat, nek sing lemah gitu loh. Apalagi kalau yang terjangkit anak-anak kita, karena kan daging sapi ini bisa dijadikan daging bakso misalkan kan. Nah, ini yang mengkonsumsi kan anak-anak gitu. Kita khawatirnya di situ. Jadi intinya kita harus itu memisahkan antara sapi dengan yang lainnya dipotong kadang sendiri. Seperti saya sampaikan tadi, jadi ini saya untuk berpesan kepada saudara-saudara kita ya, untuk menghadapi ini kita terimalah dengan lapang dada, kita sabar, kita jangan suudzon, ya semoga saja apa yang saya uraikan itu tidak, melainkan ini hanyalah ujian atau penyakit bawaan hewan saja. Dan satu hal lagi, selain jamu tersebut, jika panjenengan percaya, jika panjenengan percaya, bersedekahlah nasi liwet sambel kelapa dengan sayurnya kelor untuk sapi tersebut, mumulenya atau ditujukannya doanya untuk Kiai Dadung Awuk sing momong mbau reksa sapi sak donya gitu. Nah, semoga dengan sedekah kita kepada Kiai Dadung Awuk tersebut, Kiai Dadung Awuk dengan sukarela, sukacita akan menjaga hewan piaraan kita. Nuwun sewu bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya tidak apa-apa. Jadi nasi liwet dengan sambal klopo dan sayur kelor ini tidak kok dekek nenggone latar apa nenggone ngisore atau ditempatkan di bawah pohon, tidak dimakan, tidak, disedekahkan kepada sesama hidup. Gitu nggih. Disedekahkan kepada tetangga, sanak saudara, tapi doanya tawasulnya kepada Kiai Dadung Awuk. Nek Jawane ingsun misungsung kalawan Kiai Dadung Awuk kang ngreksa Raja Kaya, darbekku openono lho. Kiai Dadung Awuk sing ngreksa Raja Kaya, darbekku openono. Lah iki sedekahku ngono.
Lah bar kuwi didongani. Manut kapercayane dhewe-dhewe. Kok ndang mbok arani musyrik. Iki Jawa lho. Ngono. Iki Jawa. Jawa ki kenthel ngono maknane. Nah niki Romo pandangan Romo Edi terkait tahun kembar 2022 ini seperti apa ke depan? 2022 sudah mulai ada tanda-tanda kan gempa di mana-mana. Kemarin banjir rob, nah ini ada virus baru yang menyerang Wuhan. Bagaimana pandangan Romo Edi? Ayo. Keadaan banjir itu karena memang alam sudah tidak bersinergi dengan kita. Bukan Allah sedang murka, bukan Allah sedang marah, tidak. Allah itu tidak pernah marah, Allah tidak pernah murka. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha welas lan asih. Tresna mring sak isining makhluk sak buwana ngono. Adapun alam menjadi tidak bersinergi, tidak adanya keseimbangan antara perawatan dan pengrusakan. Merawatnya 20%, ngrusake 80%. Paru-paru bumi tertutup, di mana jalan-jalan sudah tertutup dengan bangunan. Yang namanya air itu mencari jalan. Perawatannya kurang diperhatikan. Tanggul ini kan mestinya dibuat dari tahun sekian, jika tahun sekian harusnya dibenahi. Ya. Ketika tidak dibenahi maka terjadilah rob. Seperti baru saja terjadi di wilayah Jawa Tengah, tiba-tiba tanggul jebol. Padahal hujannya tidak seberapa lebat, ya kan? Terus baru-baru ini di Purworejo juga banjir. Karena apa? Berjubelnya air, aliran air atau anak sungai yang ada di sana. Ini kurang apa? Kurang pedulinya kita semua. Kita nggak perlu jauh-jauh melihat, Mas. Ketika air ini bersih, maka mengalirnya pun lancar. Tapi ketika air ini terbebani dengan sampah dan kotoran sangkrah yang melebihi kapasitas, maka lajunya juga menghambat dan menyumbat jalannya saluran. Jenengan jika melihat jika pagi berjalan dari Tuban menuju Lamongan, tepatnya di jembatan Babat itu. Itu kalau pagi itu banyak paketan, Mas. Tas kresek gede-gede, gelangsing itu. Itu sampah yang tujuannya nanti dijegurkan ke sungai. Loh. Lah ini siapa yang salah? Apa yang berbuat? Saudara kita sendiri kan. Nah, itulah yang menyebabkan luapan air juga tersendat. Mengenai fenomena alam, sebenarnya kalau kita bicara, kita kan sudah pernah membahas tentang ini, bahwa di awal tahun 22 ini alam mulai berbenah. Kembalinya alam yang nantinya akan menyejahterakan yang menempati. Ngaten. Maka disebut tahun Masehi 22. Tahun Jawanya juga 55. Ini kan tahun kembar semua. Kembar. Jadi Jawane 1955. Terus Masehinya 2022. 2022.
nggih. Kekanten asta kumbul tumingal, yang artinya kekanten itu bergandengan itu mesti dua, gitu. Asta itu artinya tangan kiyo loro, dua, kanan dan kiri. Kumbul itu kosong, das. Kaeksi atau tumingal juga dua. Jika dibalik bilangan tersebut 2022 atau 2022. Jadi ini tahun gandeng antara rusaknya alam tidak akan membuat kita terjatuh, melainkan kita berbenah untuk menatap ke depannya. Insya Allah Nusantara semakin jaya. Makanya di dalam tahun Jawa juga Pandhawa 5 liwat gapuraning Gusti. Pandhawa wis cacahe ya 5 wis ngarani, liwat mung ater-ater gapura 9. Gusti siji, nek diwalik siji 9 5. Ngoten. Itu maknanya. Jadi kita memang berbenah. Semoga dengan 2022 untuk kedepannya kita semakin baik, kita semakin tertata. Itu. Gonjang ganjingi kahanan itu hanya dirasakan oleh segelintir orang yang kurang nerimo, ngoten. Yang batinnya dikotori oleh rasa ambisi. Tapi setelah kita cermati di kanan kiri kita ternyata enjoy saja. Nyatanya Indonesia digoncang corona 2 tahun yo ra piye-piye ora. Nggih kan? Masyarakatnya ya kuat hitungane ngoten lho. Kados kondisi saat niki ini kan sajane kan sampun mancik ketiga nggih. Kemarau. Tapi curah hujan masih tinggi. Napa niki mboten wonten ketiga napa pripun? Ya, kula kalau wau sampun matur, tadi saya sudah sampaikan. Tadi saya sudah sampaikan ini kembalinya ke alam. Jadi hujan yang saat ini kan bulan 6. Masuknya ke bulan 7. Mongso apitan. Nah, kembali ke tatanan yang terdahulu. Beberapa yang lalu banyu segoro naik. Nggih kan? Nggih. Disebut ombak pesongo. Nah, itu. Atas kalau winane ini iya, itu. Jadi ini masuk mongso apitan. Iki nek zaman dulu masih banyak ladang Jawa, orang Jawa nyebutnya tegalan itu kacang apitan, wayahe nandur kacang iki. Gitu. Banyak pelaku spiritual Romo yang mengatakan bahwa tahun 2022 ini merupakan tahun pembalasan karma. Itu pandangan Romo bagaimana? Sampun kula aturaken, sudah saya sampaikan kembali tadi. Jika panjenengan mencerna kalimat saya, kembalinya alam, jadi pembalasan artinya gini Mas. Kita bisa dikatakan diperkosa dengan keadaan yang bagaimana? Keadaan yang komunitas kecil ini tertindas, tidak bisa bergerak, dan mereka yang berbolo Kurawa yang mengagungkan kekuasaannya. Namun setelah sekian lama kita sudah terkuak, kita sudah sadar
bahwasanya kita terkungkung dengan kediaman, maka kita sudah memulai bangkitnya jiwa Jawi, yang artinya badan jiwa kita meronta untuk menunjukkan jati diri, iki lo aku sak benere. Nah, jadi karma itu ya nanti akan diunduh oleh orang-orang yang merasakan keserakahannya itu. Sopo nandur mesti bakal ngunduh. Jadi kita orang-orang yang Jawa itu sudah sadar bahwasanya kita itu mempunyai nilai yang adiluhung, yang selama ini apa nek ngarani Mas dibodoh-bodohkan gitu. Nenek moyang kita, nenek moyang orang Jawa ini kafir, musyrik. Nenek moyang orang Jawa ini jin, yang dipercaya adalah Raja Jin. Nun sewu, Romo Ismoyo, Romo Semar Bodronoyo, atau pamongnya Mojopahit Sabdo Palon Noyo Genggong ini disebut rajanya jin. Itu manusia biasa seperti panjenengan kula, seperti panjenengan semua ini. Hanya mereka, hanya beliau Romo Semar, Romo Ismoyo atau Romo Bodronoyo ini orang yang mempunyai kedekatan dengan Sang Pencipta, sehingga sabdane kasembadan dan bisa menjadi penasihat para satria-satria luhur, termasuk yang Sabdo Palon Noyo Genggong. Itu juga bukan siluman, orang seperti saya dan panjenengan gitu loh. Kita harus mempercayai sesuatu yang tidak tahu, tapi kita dibodohkan oleh hal-hal yang nyata.